Pasaman bangkit, Pak Donizar. Kenapa ada kata-kata Pasaman bangkit? Tagline-nya. Di Pasaman, bupatinya sudah launching ambulan gratis. Itu kalau nggak salah saya hari ke-34 dalam 100 hari kerja. Ya enggak lah, itu makanya ada tim percepatan, makanya ada 100 hari kerja. Nah, apa saja yang sudah direalisasikan tuh Pak Dita? Birokrasi yang panjang-panjang kita potong-potong. Kalau sekarang untuk sekda definitif bagaimana? Saya pastikan juga hari ini, Pak. Rp1 pun siapapun sekda yang akan dilantik di Pasaman tidak ada membayar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pasbar TV dan Radio Pasaman FM. Kali ini bersama saya Taufik Adrian dan kita ada tamu spesial pada hari ini yaitu Bapak Donizar. Assalamualaikum Pak Donizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa Pasbar TV mungkin sudah tahu Pak Donizar ini adalah tim percepatan Pasaman Bangkit Kabupaten Pasaman di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Pasaman Weli Suheri dan Haji Parulian, di mana mereka dilantik pada 30 Mei yang lalu. Gimana Bapak Donizar? Keren ya, Pasaman punya tim percepatan. Sebenarnya apa sih tugas tim percepatan ini, Pak Donizar? Makasih Pak Taufik. Keren tidak? Biasa panggil lain jadi ini hari lain. Pertama, kalau dari tim percepatan itu kan tim percepatan ini dibentuk untuk memudahkan. Jadi ketika kepala daerah di saat pemilu, di saat proses pemilu berkampanye, itu pasti setiap kepala daerah itu mempunyai program unggulan. Program unggulan yang mereka kampanyekan kepada masyarakat dan mereka janjikan. Dan saya rasa itu berlaku untuk semua daerah yang melakukan seluruhnya. Nah, kebetulan Pasaman ini kan prosesnya lumayan panjang, betul kan? Betul. Pertama dari pilkada, setelah pilkada digugat di MK, sidang MK, dan hasil sidang MK mendiskualifikasi wakil dan PSU bukan 2-3 TPS tapi seluruh Pasaman. Jadi PSU-nya itu memang pilkada cepat. Artinya semuanya diulang lagi dari 500 lebih TPS, semuanya diulang di seluruh kabupaten kan. Nah, setelah proses di PSU, qadarullah pasangan ini kembali dipilih oleh masyarakat dengan suara yang jauh melampaui dari hasil yang pertama. Justru memperkuat ya. Itu kalau nggak salah saya itu hampir berapa persen ya dari selisih 3 ribuan menjadi 11 ribuan. Nah, tentu otomatis bagi kami melihat itu kan sudah menjadi harapan dari masyarakat, bahwa masyarakat itu betul-betul mengharapkan apa yang sudah dijanjikan. Kan logikanya seperti itu. Kita menjanjikan di waktu kampanye dulu ya. Janji kampanye itu ada 10 itu, dan dari 10 itu ada yang agak menjadi perhatian bagi masyarakat Pasaman, bagi publik itu terkait dengan ada ambulan gratis, seragam gratis. Kalau seragam kan, kalau ambulan ini kalau Kabupaten Pasaman sampai hari ini itu masih UHC, masih Pasaman, berarti kan berobat sudah gratis, tapi beban masyarakat itu di ambulan. Nah, jadi kita lihat di lapangan di ambulan ini ada beberapa oknum ya, tanda kutip ya, oknum di fasilitas kesehatan itu mereka sebenarnya sudah dibiayai oleh BPJS, rujukan dari satu vaskes ke vaskes lain, pemain dari puskesmas ke rumah sakit. Sebenarnya dibiayai oleh BPJS, tapi ada oknum yang bermain meminta ke pasien supaya ini berbayar. Ya, dia minta talang dulu dengan alasan nanti kalau keluar uang
dia bayar lagi. Hmm. Nah, padahal ini nggak boleh. Secara pelayanan kan tidak boleh. Pertama, yang kedua pelayanan jenazah. Iya. Jenazah itu kan berbayar. Nah, ini yang dijadikan gratis. Ambulan gratis, seragam gratis. Kalau di sana pendidikan sudah gratis sampai hari ini juga. Sampai sekarang. Ya, masih Berarti gratis. tidak pengaruh dengan defisit? Atau tidak ada defisit Pasaman? Oh, ada. Ada. Defisit ada 78 miliar defisit. Besar juga. Tapi pendidikannya masih tetap gratis. Masih. Dan ini insya Allah melalui kami yang di apa ya, sebenarnya bahasa tim percepatan tadi, semua progol itu untuk bisa ini direalisasikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan kampanye, lahirlah tim percepatan. Tim percepatan ini dengan kewenangan mereka memastikan secara regulasinya, secara anggarannya, secara prosesnya, secara koordinasi antar lintas sektornya. Nah, ini gunanya tim percepatan yang ada di Pasaman. Kira-kira itu. Ya, berarti ya cukup kalau dilihat dari tugasnya ya cukup berat juga, Pak Nizar. Nah, tugasnya apa saja? Siapa saja yang ke dalam tim percepatan ini? Yang dari luar dari apa ya, luar dari birokrat itu hanya saya sendiri. Selebihnya? Tapi selebihnya itu kan ada jabatan ya, ada sekda, ada asisten dan seterusnya di dalam. Apakah seluruh kepala dinas itu masuk tidak. tim percepatan? Tidak. Tidak. Cuma ada jabatannya saja. Iya, Karena jabatan. kan dari tim ini, kalau dari tim percepatan itu kami ada yang di luar dari struktur di OPD, di struktur dari pemerintah ada 2 ASN yang di luar jabatan, 1 saya yang untuk di tim percepatan. Artinya tim percepatan ini bukan dalam arti apa ya? Tim percepatan ini dia mempercepat proses. Iya, iya. Nah, apakah itu bentuk koordinasi lintas sektor ataupun tim percepatan ini untuk ada anggaran yang harus kita lihat 2026 dan seterusnya itu. Karena ada pengalaman bukan ada pengalaman, karena posisi seperti Bapak Donizar kan di provinsi misalnya. Ya. Ya, jadi artinya di tim percepatan itu udah include ya, tapi tim percepatan ini berdasarkan kesepahaman atas apa yang menjadi program yang awal. Artinya niat awalnya sudah dibicarakan dari awal sebelum menjadi sebelum pemilu pun sudah dibicarakan bahwa ketika qadarullah kita diberi amanah sama Allah, bupati dan wakil bupati, maka memang harus ada orang-orang yang siap membantu untuk mempercepat, karena ini kan agak lain daripada yang lain. Menjaga amanah tadi itu ya, amanah yang sudah disampaikan. Ya, karena ini kan bahaya betul. Bahayanya masyarakat itu kan sudah anti politik juga kan. Bukan anti, mereka udah melihat politik itu kayak melihat apalah sekarang kan. Atau menurut survei Pak Donizar lah, seperti apa menurut pendapat masyarakat tuh tentang politik saat ini? Kira-kira tingkat kepercayaan menurun. Politik itu menjadi seolah-olah orang politik kayak saya lah. Kadang-kadang kita datang betul ke satu tempat lah yang kadang minta maaf ya bahasanya ya. Ketika saya datang ke tempat yang pemahaman agama yang menganggap kadang-kadang agak beda, agak beda tanda kutip. Karena saya merasa agak kurang seolah-olah melihat politik itu tempat tumbuhnya dosa. Sampai segitunya. Nah, ya kalau perasaan ya, perasaan. Tapi sadar enggak, paham enggak masyarakat? Tanpa politik memang hajat hidup bisa berjalan dengan baik. Tanpa politik emang bisa bikin jalan, bikin puskesmas, bikin sekolah. Yang bikin peraturan orang politik. Orang politik. Kalau Jadi dihindari politik, mau. Nah, makanya kalau saya sering bilang dulu, semakin banyak orang baik yang meninggalkan politik, menjauhi politik, maka politik akan dikuasai oleh orang yang tidak baik. Ya terserah. Ya, betul. Kalau kita ingin merubah sama-sama opini terkait politik, contohlah di Pasaman. Kenapa kita
saya sebagai anggota DPRD, sebagai tim percepatan, saya tidak dapat gaji, saya tidak dapat apa, karena niat ingin membuat Pasaman itu lebih baik. Kasarnya Pasaman itu bangkit. Nah, kita lakukanlah hal ini kan. Pasaman bangkit, Pak Donizar. Kenapa ada kata-kata Pasaman bangkit? Tagline-nya. Tagline itu pernah itu awal Pak Taufik. Awalnya itu katanya dari saya juga tuh. Ya kan, pertama karena partai saya Kebangkitan Bangsa. Ya, oke. Yang kedua, saya melihat kan pemerintahan sebelumnya, saya bukan tidak merasa pemerintahan sebelumnya itu tidak memberikan hasil yang baik kepada masyarakat, bukan seperti itu. Tapi di saat hari kita mau menjelang pemilu, kita melihat keadaan, posisi layanan kesehatan, posisi layanan pendidikan, posisi pengaruh dari birokrasi yang saya minta maaf bahasanya selalu pada posisi berubah bupati, berubah orangnya. Jadi tidak ada standar? Iya, sepertinya ada standarnya. Mungkin kalau minta maaf saya, mungkin standarnya uang. Oh, Satu jabatan kita setoran segini, atau yang seperti gimana. Jadi akhirnya saya melihat hari itu ketika awal memulai di pilkada bersama teman-teman, jadi saya pikirnya kata yang pas itu membangkit, karena bangkit dari semua keadaan hari ini. Gitu. Bukan kita menafikan bahwa yang dulu itu nggak bikin jalan, nggak. Ada. Malahan pemerintahan pendidikan gratis, kesehatan gratis itu kan dari masa lalu. Tapi kita tambah, Pak. Kesehatan gratisnya kita tambah dengan ambulan. Pendidikan gratis kita tambah dengan seragam. Yang sebelumnya berbayar. Sebelumnya kalau pendidikan sudah gratis. Iya, sudah gratis. Mas seragam kan beli, Pak. Iya. Kalau enggak yang miskin pasti susah juga beli pakaian. Karena kita lihat posisinya tamatan orang masuk SD umpamanya 6.000. Iya. Itu masuk SMP 4.000, Pak. Berarti hilang dulu. Hilangnya kenapa? Betul. Salah satunya seragam dan perlengkapan ekonomi. sekolah, Pak. Karena sekolah sudah tidak bayar sekarang. SD SMP itu kan sudah gratis, Pak. Tidak boleh ada lagi pungutan kan. Kan ada dana uang bos. itu kan ada. Uang komite. Masih Nggak ada? boleh, Pak. Hah? SD SMP tidak boleh. Nggak boleh? Nggak. Atau di Pasaman atau memang nasional? Atau di Pasaman saja? Saya rasa semuanya, Pak. Itu kan nggak boleh ada pungutan. Walaupun komite? Walaupun komite. Komite itu kan sukarela, Pak. Iya, ada alasan juga seperti itu. Nah, tapi kalau tindakan di bawahnya tidak sukarela kan ini juga. Tapi pada prinsipnya tidak boleh ada pungutan di sekolah, tidak boleh komersialisasi di sekolah, apalagi di tingkat SD SMP. Jadi itu tuntas deh Pak ya, mengenai apa makanya tadi, kalau di Pasaman itu Pak LKS nggak ada, Pak. Kan ada LKS, lembaran kerja siswa. Betul. Itu kan keluar surat larangan, Pak. Nggak boleh lagi? Nggak boleh lagi. Sebelumnya itu kan bisnis sebagian sekolah juga dia tanda kutip ya. 26 miliar, Pak, 6 bulan. Sudah saya hitung tuh. 26 miliar yang sebenarnya ini uang masyarakat. Untuk anak sekolah kan berapa ribu anak sekolah? 12.000, 15.000 kan. Ya. Kali 150.000 kan. Ini kan beberapa. Jadi panjang cerita betul kalau terkait dengan ini karena bangkit tadi ya. Nah di Pasaman itu bupatinya sudah launching ambulan gratis. Itu kalau nggak salah saya hari ke-34 dalam 100 hari kerja. Sekarang kan nggak ada. Jadi yang itu istilahnya janji bupati ya, termasuk janji bupati yang telah direalisasikan ya. Kan di kampanye tidak menunggu lama dulu ya? Ya enggak lah, itu makanya ada tim percepatan, makanya ada 100 hari kerja. Nah, apa saja yang sudah direalisasikan tuh Pak itu? Sampingan. 100 hari kerja itu tanggal 10 September 2025. Sekarang kan masih awal Agustus ya. Iya. Hari ke-34 itu, hari awalnya itu beberapa edaran lah terkait dengan pemerintahan daerah. Camat yang harus ada di tempat. Sebelumnya enggak. Sebelumnya tidak. Jadi ini kan ada penguatan di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, BKPSDM ya, terkait dengan banyaknya terindikasi ASN yang
tidak tepat waktu. Jadi dia datang ke kantor bupati hanya untuk ngambil absen. Setelah itu sorenya balik lagi. Nah sekarang nggak lagi. Sistemnya itu diperbaiki dari Dinas Kominfo. Setelah itu hari ke-30, edaran sholat di masjid. Ini kalau udah rapat, ini kan terkait dengan rapat. Setelah rapat, azan masuk. Nah, maka langsung berhenti untuk sholat ke masjid. Kan. Nah, yang untuk ambulan gratis itu di hari ke-34 kalau tidak salah. Itu anggarannya bagaimana tuh Pak? Kan masih yang sebelumnya juga kan? Ya, padahal defisit kan? Iya betul. Gimana? Defisit 78 miliar, tapi masih bisa kita beri layanan ambulan gratis. Ambulan itu kan kita uangnya itu kan ada di rumah sakit dan puskesmas. Ambulan itu kan dia sebenarnya gratis atau memang diakal-akali supaya tidak gratis atau bagaimana menurut Pak Donizar? Kalau yang dari BPJS itu gratis kan tadi cerita tadi. Iya. Kalau dari satu vaskes ke vaskes lain itu sudah ada dari BPJS, tapi BPJS ini kan dimasukkan klaim dulu baru dibayar. Jadi si sopir karena dia nggak punya uang, si sopir oknum oknum sopir atau oknum kepala puskesmas, dia minta uang dulu ke masyarakat untuk bayar minyak. Nanti kalau uangnya diganti, dirembes, dia pulangkan katanya. Tapi ini nggak pernah terjadi karena saya korban. Kalau untuk itu tidak pernah diganti. Jadi ini kan perlu penguatan untuk pengawasan, tekanan. Dan ini sudah dilakukan. Berarti betul-betul gratis. Kalau ada yang berbayar, lapor. Copot. Sopirnya dicopot. Hal itu kan sudah keterlaluan. Itu kalau bagi saya itu keterlaluan. Itu untuk sopir kan. Untuk jenazah itu kan berbayar sebelumnya, tidak ada dari BPJS. Nah berbayar ini kalau semangatnya kan gini, masa keluarga orang yang berduka harus mengeluarkan uang lagi, harus mengeluarkan uang lagi, harus bayar ini lagi kan, baik dari fasilitas kesehatan ke rumahnya atau dari rumahnya ke pandam kuburan. Nah, kan nggak mungkin. Nah caranya ini kan pendapatan sebenarnya. Sekarang mau nggak kita mengurangi pendapatan? Caranya? Dia tidak diminta, digratiskan. Gitu. Dijadikan PAD sebelumnya. Sebelumnya kan PAD. PAD-nya di blood, di blood. Kalau dari itu ya. Blood. Kalau blood ini kan PAD blood itu kan berputar di rumah sakit saja, tidak keluar. Dia mengelola kan? Dia mengelola sendiri. Kalau dikurangi 100 juta, anggaplah efisiensi dari belanja obat hati-hati, nggak usah beli obat yang cepat expire, nggak usah memakai tenaga berlebihan, blood itu efisiensi lah. Efisiensi ini berikanlah kepada masyarakat subsidi, dan itu hanya melalui aturan tanda tangan, Pak. Makanya enak jadi bupati, tanda tangan. Nanti Pak Bo jadi bupati juga. Nggak, saya lebih enak sekarang. Nah, terus bro. Jadi di ambulan itu mengurangi pendapatan blood, tapi pengurangan ini tidak akan memberikan banyak masalah. Karena kan artinya dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap signifikan. Signifikan? Enggak signifikan. Kalau nggak dibayar. Kan 100 juta. Kalau saya hitung 120 juta. Kalau saya hitung. Artinya dihilangkan itu. Yang biasanya menjadi pendapatan di 2024. Nah, sekarang kan dihilangkan 120 juta. 120 juta itu yang terbantu masyarakat kan. Kenapa selama ini nggak bisa? Ya itu kan bentuk pemikiran, Pak. Itu kan niat, Pak. Niat dari pemimpin. Kalau pemimpinnya mau ya bisa lah. Pasti. Kenapa nggak bisa? Kenapa sekarang bisa dulu nggak? Nah itu makanya saya bilang ini bangkit. Iya, tuh masuk. Nah, jadi apa yang menjadi bagian dari masa lalu itu, nah sekarang dirubah. Sama seragam, Pak. Nah ini lagi, seharusnya seragam ini besar kan anggarannya? Nah seragam ini kan sudah ada pemerintah daerah melakukan penggratisan. Solo Selatan itu sudah gratis 50 kota. Pariaman kalau nggak salah, kota Pariaman kalau nggak salah satu ya.
Tapi yang saya ingat betul ini Sulawesi Selatan, karena bupatinya Khairunnas. Kebetulan kan sewaktu periode 2019 barengan di provinsi. Nah, Iya. Khairunnas melakukan seragam gratis. Nah, saya berpikirnya kami sama-sama dengan tim waktu itu sebelum kampanye sedang menggodok progol kan. Nah, kita melihat data yang tadi, anak sekolah masuk SD 6.000 Pak, tapi SMP 4.000 Pak, 4.000. hilang 2.000. Hilang 2.000. Rupanya seragam Pak, seragam dan perlengkapan sekolah. Nah, ini semangat ini dilihat di Sulawesi Selatan bisa. Kenapa kita tidak? Nah, di saat proses launching kemarin di yang 34, kan nggak mungkin pakai uang APBD, kita defisit. Iya. Pakai bus Pak. Oh, ternyata bisa. Bisa. Bus tapi harus masuk dalam asnaf Pak. Ya, asnaf yang 8 Asnaf. ya. Jadi tidak semua peserta didik baru kan yang diberikan seragam gratis kan Iya. peserta didik Iya. baru. Nah, tidak semua peserta didik baru yang diberikan tanggal 34 kemarin. Di hari ke-34 Iya. tidak, tapi yang masuk dalam asnaf digandenglah bus. Itu berapa anggarannya? Dikasih SD 200.000 per orang, SMP 300.000. Lumayan juga ya. 4.000 siswa. 4.000 siswa. Dan itu sudah clear juga. Cuman di tahun depan rencananya gabung. Jadi kolaborasi antara BAS dan Pemda. Untuk yang masuk asnaf kasihkan ke BAS, Iya. yang tidak masuk ke asnaf barulah APBD yang masuk ke sana. Yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau sebelumnya kan memang pendidikan gratis saja. Iya. Kalau sekarang sudah ada tambahan seragam gratis 2 kan. Iya. Tanggal 11 besok itu peluncuran untuk UMKM beras Ekuator. UMKM beras Ekuator. Apalagi tuh? Kan untuk lahan pertanian. Jadi merek beras Ekuator ini kan udah lama, tapi kerjasama dengan Bulog Pak. Iya. Jadi beras ini diterima oleh Bulog dari petani yang punya mesin penggiling padi. Iya. Ada kesepakatan nanti kita patenkan berasnya ini sehingga ini diterima Bulog dan Bulog lemparkan lagi ke dalam Pak. Sebelum BUMD kita buat. Gitu. Ya. Cuma ada ininya dulu, ada kita memfasilitasi untuk memastikan bahwa beras ini sebenarnya surplus. Jadi kita pakai itu lagi gitu. Tidak membuang keluar. Iya. Jadi untuk ke dalam ya. Dalam. Penelitiannya. Tanggal 11 itu kalau nggak salah. Tanggal 24 Nagari Tangguh Bencana. 24 Agustus. Jadi dibikin satu nagari yang memang betul-betul mempersiapkan, kita kan patahan semangka Pak. Oh, gempa ya. Gempa. Jadi kita simulasikan, kita pilih, kita launching dulu 1-2 nagari untuk bisa mempersiapkan nagari ini pada nagari tangguh bencana. Itu tanggal 24. Itu kan butuh anggaran semua itu Pak Doni. Nah, koordinasi aja Pak. Koordinasi aja ya. Berarti Antara- nggak semua yang ini juga Nggak ada. sebenarnya. Sampai hari ini Masih anggaran yang lama. nggak ada pakai dana APBD Pak. Masih dalam kalau rapat-rapat ya. Iya, pasti. Kalau rapat. Cuma penggunaan dana APBD untuk langsung pada titik mana nggak ada Pak. Ambulan blood, seragam bas. Langsung bisa dieksekusi. Terus surat-surat edaran, surat koordinasi. Iya, yang memang lintas kewenangan sektor. bupati. Sekarang kan pemerintah itu sudah ada uang juga Pak. Hari ini. Pasaman. Hari ini kan pasti ada uang. Kalau nggak ada uang gimana gajinya? Iya, pasti. Nggak mungkin nggak ada kegiatan Pak. Nggak mungkin nggak ada perjalanan dinas. Betul. Pasti ada lah. Tapi pergunakan ini di tempat yang ini gitu. Nah, di kemarin Nagari Tangguh Bencana kita adakan rapat. Ya. Rapat ini pokoknya dari bagian umum menyediakan tempat rapat. Setelah ini koordinasi dengan semua pihak wali nagari. Setelah koordinasi kita bikin rapat-rapat kecil lagi untuk bisa memastikan secara regulasi ini seperti apa. Kekurangannya baru kita hitung dengan dana. Contoh, nagari kan punya dana juga Pak. Ada dana desa. Dana desa kan. Iya. Nah, kenapa kolaborasi lagi kan? Iya. Nagari Tangguh Bencana berarti pemanya pembuatan pelang penghimbauan. Itu kan perlu itu. Nah, kan dana nagari ada. Tapi selama ini nggak dibuat. Ya kan sebenarnya selama ini kan tinggal gini aja Pak. Selama ini mungkin proyeksinya entah kemana. Nah sekarang kita arahkan bareng-bareng.
kita gorokan ini. Disatukan ke Visi bupati misinya itu tadi, disatukan. Jadi lebih terarah. Nah sekarang belum ada ngeluarkan uang. Tanggal awal September itu Rutilahu Pak, rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Ya, dari awalnya itu kita pakai CSR dengan BAS. CSR dari CSR dari BUMN. BUMN. Yang kita masukkan. Dan kebetulan di tahun ini ada tambahan sedikit dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk tambahan bedah rumah sekitar 30-an yang saya urus untuk di langsung ke pusat. Ya, ke teman-teman di DPR RI kan. Nah, maksudnya itu kan program Rutilahu. Iya. Semua orang yang berada di lingkaran itu memikirkan Rutilahu, gitulah kira-kira. Baik pemerintah daerahnya, stakeholdernya, BAS-nya, baik kita-kitanya. Iya. Termasuk yang terendah ya. Ya, dan ini launchingnya di awal September. Awal September. 10 September itu kita buat tablik akbar. Rencananya di tanggal 10 itu Bupati akan jumpa pers 100 hari. 100 hari dia menjabat sebagai Bupati, apa yang sudah dia lakukan, pondasi untuk Pasaman 5 tahun ke depan. Saya pikir dari 10 program itu insya Allah clear itu. Dalam Kelihatan. 100 hari. Ya, artinya Kan pondasinya. Kan bisa jadi ada eksekusi, seperti ambulan eksekusi, seperti seragam eksekusi dengan aturan. Aturan kita persiapkan untuk tahun 2026. Tapi minimal udah kan dimulai. Udah dimulai. Iya. Jadi kita tahu, Pak. Kalau kita mulai ini kekurangannya di mana, caranya gimana, ketahuan kalau sekarang. Jadi lebih ke depannya itu lebih siap. Nah, artinya tahun depan ambulan itu dapat insya Allah itu pasti udah jalan. Seragam. Itu seluruh Pasaman tuh Pak ya, bukan hanya di satu lokasi atau dua. Enggak, seluruh Pasaman. Seluruhnya. Pokoknya kan masuk rumah sakit, orang dari Rao ke Lubuk Skaping meninggal, balik gratis. Tapi di Pasaman, kalau luar daerah belum mampu. Belum ya. Belum mampu. Tentu ada syarat dan ketentuan. Kalau luar daerah kan terlalu tinggi angkanya. Nah, intinya bisa gitu. Nah tadi Pak Donizar mengatakan itu kita bicara tadi internal tadi dalamnya. Nah bagaimana peran dari tim percepatan Pasaman Bangkit ini untuk misalnya untuk melobi program ke pusat, anggaran? Ada. Itu gimana? Jadi saya ulang lagi betul. Iya. Di dalam tim percepatan itu kan yang di luar birokrasi kan saya sendiri. Iya. Saya akan melepaskan baju DPRD ketika masuk ke dalam tim percepatan karena nggak mungkin beda kan antara beda ranah ya. Ya legislasi dengan eksekusi kan. Cuma saya anggaplah saya ini perpanjangan partai yang berada sebagai tokoh di partai yang berada di mengawal program dari bupati yang menjadi kader di partai kan. Otomatis kami kan mempunyai ke pusat itu kami kan mempunyai fraksi DPR RI juga 68 orang yang di sana yang tersebar di 13 komisi. Otomatis hari ini yang saya menjadi perpanjangan juga untuk jemput bola anggaran ke pusat. Contoh, kita kemarin itu ke Cipta Karya, Dirjen untuk air minum, tuh PDAM. Kita dapat itu 50 miliar untuk Intek. Intek tuh maksudnya? Tempat bikin tempat air. Tempat air ya. Pengolahan. Air baku 6,5 miliar. Itu kan kita yang datangi dijemput ya, di lobi lah istilahnya. Ya di lobi lah. Datang ke sana, kita cukupi persyaratan, kita ketemu dengan orang-orang yang memang bisa mensupport karena kebetulan untungnya Pasaman itu satu-satunya kader PKB yang menjadi kepala daerah di Sumbar itu hanya Pasaman. Jadi perhatian dari pusat dari DPP ke Pasaman. Jadi agak berlebih. Jadi kita sangat disupport. Nah, termasuk bencana alam, persiapan untuk R3P. Nah, hari ini kan udah proses DAK 2026 kan? Iya. Saya baru dapat. Udah harus masuk ya. Udah harus masuk sampai tanggal 20. Nah, ini kan logikanya aja, Pak. Kalau untuk masukin aja kan gampang. Iya.
dapat apa enggaknya kan Iya, betul. repot. Harusnya ya sampai-sampai gitu ya. Nah, ini kan butuh ada yang lobby, butuh Ya. ada kekuatan politik, butuh keseriusan. Dan masuk tim percepatan masuk dalam bagian itu, namanya kan tim percepatan Pasaman Bangkit. Pasaman Bangkit. Bagaimana tim ini berupaya agar merealisasikan, mempercepat agar Pasaman Bangkit itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan hari ini saya pikir belum 100 hari, bukan kami berpuas diri, Pak. Tapi ada rasa bahwa rupanya dengan kekuasaan itu gampang untuk merubah, Pak. Itu yang politik tadi ya. Ini yang politik. Dengan satu tanda tangan itu, Pak. Itu bisa, Pak. 4.000 orang miskin terima seragam, Pak. Terima uang untuk beli seragam. Yang sebelumnya nggak terima. Yang sebelumnya nggak ada, Pak. Dengan satu tanda tangan, ada masyarakat Pasaman yang berduka, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Hari ini nggak mikirkan uang lagi, Pak. Itu kan satu tanda tangan kan. Iya. Nah, ini kan indahnya kekuasaan. Kita dipergunakan pada yang tempat yang Ketika itu dimanfaatkan untuk memang kesejahteraan masyarakat. Nah, satu lagi Pak Donizar. Ini Pasaman akhir-akhir ini boleh dikatakan viral ya. Mungkin Pak Donizar juga sudah tahu ada seorang bidan yang menyeberang sungai, sehingga mungkin ini ke Pak Prabowo pun sudah sampailah saking viralnya ya beritanya. Nah, apakah tim percepatan melihat ini sebagai momentum juga nih untuk dapat perhatian? itu kan langsung, Pak. Jadi daerah itu kan memang sudah dari 2008 kalau nggak salah itu pernah buka jalan itu di sana. Sampai ke lewat dari jembatan itu. Yeah. Kalau nggak salah saya 26 kilometer itu dibuka. Cuma sayangnya dulu hanya buka jalan, Pak. Jadi rusak lagi. Tidak dibarengi dengan perkerasan dan perawatan. Akhirnya kan rusak lagi. Akhirnya cuma sekarang jalan untuk sepeda motor aja. Karena udah 17 berapa tahun tuh, 2008, 17 tahun yang lalu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keadaan viralnya ini, ya menguntungkan, Pak. Viralnya ini. Pertama kan kita salut juga dengan bidan ini, dengan dedikasi dia. Berani ya. Berani. Apalagi dengan harus berjalan sejauh itu, nyebrang dan seterusnya. Nah, ini mungkin berkah juga. Berkah atas niat-niat baik dari masyarakat Pasaman, banyak orang doa kan. Akhirnya sampai viral dan akhirnya diperhatikan. Sebenarnya dari awal sewaktu mulai kedengaran ada jembatan yang rusak ini, sudah koordinasi, sudah langsung. Nah, cuma kan apapun lah alasannya hari ini. Tapi yang jelas hari ini pemerintah pusat mengambil perhatian, mengambil posisi. Bahkan seluruh, saya lihat di berita justru beberapa anggota DPR RI itu support gitu. Ya, kan asal jangan masyarakat berpikirnya gini, harus viral dulu baru. Cuman kan itu imbasnya emang seperti itu ya dia Pak Donizar. Iya kan? Jadi kalau nggak salah tanggal 14 tuh teman-teman dari DPR RI untuk melihat apakah gimana kan. Nah, kalau kita melihat ini kan kesempatan, momentum kan. Jadi ada yang bantuin juga kan. Kalau nggak ada viral ini mungkin repot. Mungkin proposal udah diajukan mungkin ya, kan seperti Pak Donizar bilang tadi. Pertama gini, angkanya itu kalau bikin jembatan di sana, kalau hanya jembatan gantung, mungkin selesai 2-3 miliar, Pak. Mungkin ya, 2-3 miliar, tapi agak dia ke atas kan, karena kalau di bawah agak bahaya. Tempatnya itu cekungan. Nah, penduduk di sana kan ada 170 kakak, 160 kakak. Nah, kalau jembatan ini baik kan dia hanya bisa untuk dilewati sepeda motor, Pak. Kalau kita bikin jembatannya ngangkut barangnya 15 kilo, Pak. Jadi jalannya ini hanya di masalah, Pak. Jadi kalau saya hitung kemarin, kalau jalan dari sampai 26 kilo tambah jembatan itu habis 60 miliar. 60 miliar. Ya, untuk 170 kakak. Dan pasti itu pengembangan ekonomi juga akan terbuka di situ kan, kalau jalannya. Betul, tapi
seandainya Bapak Topik punya uang 60 miliar, Iya. ya kan? Iya. Dengan seluas Kabupaten Pasaman, Hmm. yakin nggak mau bikin jalan itu? Untuk sekian Ini ratus real orang ya? Iya. Ini real ya? Atau kita turunkan ke bawah, relokasi, ya kan? Iya. Nah, kalau hanya sekedar jembatan saja itu 2 miliar 3 miliar. 2 miliar. Tapi dalam rencananya apakah jembatan Kayaknya saja? jembatan aja. Jembatan saja. Kayak jembatan. Tapi sebenarnya jembatan itu sudah banyak bantu itu sebenarnya kalau dilihat. Iyalah, apapun itu, Iya. itu kan menjadi urat nadi. Apapun itu, memang dengan dibantu. Kalau uang pusat ini, Pak Topik kan tidak apa ya? Ya namanya uang pusat lah ya. Kalau saya mikirnya kan nanggung aja, bikin aja 50 miliar kan. Biasa saya. Selesai kan, kebantu kan. Iya. Nah, tapi kalau APBD nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, nggak yakin saya APBD Karena bisa. masih banyak lah kepentingan lain ya. Ya itu tadi. Kalau boleh kita tanya diri masing-masing kan, kita rame-rame kan, mana yang bagus? Kita habiskan 60 miliar nurunin apa? Tapi kalau dari pusat kan nggak masalah, Pak. Ya makanya saya bilang tadi harusnya jangan 2-3 miliar, Iya. 60 miliar 60 aja sekalian ya. Sekalian. Jadi jalannya bagus lagi ke sana kan, aman kita kan. Sekalian bikin. Nah, harapannya mudah-mudahan pemerintah Iya, pusat iya, ngasih 60 mudah-mudahan. lah kan. Mudah-mudahan Pak Donizar. Iya. Nah, ini sebelum kita terakhir ini, apa yang dihadapi kendala yang oleh tim percepatan dalam melaksanakan dalam menjalani percepatan pesan bangkit? Pertama akibat birokrasi yang kan kepala-kepala dinas yang sekarang itu kan produk yang rezim yang Iya, yang paling berat itu ya birokrasinya. Birokrasinya masih berpikir antara perbedaan pilihan. Birokrasi yang saya lihat mungkin karena beda pilihan, dulu dia habiskan uang untuk si A, untuk bantu kampanye si B dengan janji jabatan A, jabatan B. Saya rasa itu bukan rahasia lagi lah ya. Itu memang itu ya, Pak. Sudah seperti apa ya? Saya rasa hampir di semua tempat lah. Tapi saya pastikan hari ini, Pak, yang pemerintahan Weli Suheri Parulian sekarang itu tidak ada menerima uang dari birokrat manapun. Untuk besok ini ya? Sewaktu pemilu tidak ada. Oh, maksudnya dana sponsor ya? Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada kami terima uang dari kepala sekolah, tidak terima dari pejabat, tidak terima dari pengusaha, nggak ada, Pak. Luar biasa. Dan ini komitmen. Ada yang menawarkan, ada, Pak. Iya. Kepala sekolah nawar ke saya itu pernah 500 juta. Kepala sekolah? Ya, tapi bukan satu kepala Iya, sekolah, kumpul, beberapa ya. kumpul, mungkin patungan, ya. 500 juta buat bantu ini menang. Iya. Saya dapat kabar juga, mereka ini bantu yang lain juga. Iya. Jadi Main 2 cari kaki aman ya. lah, 3 kaki malah. 3 kaki. Nah, jadi, tapi kami tidak pernah terima Iya. dan berkomitmen bahwa dalam birokrasi tidak ada jual beli jabatan. Berarti ke depannya juga Tidak akan ada. bisa dipastikan tuh, Bisa Pak. dipastikan. Selagi masih ini ya, masih hayat di kandung badan lah kan. Kita kan nggak juga inilah, pasti punya Allah lah. Cuma niatnya itu Iya. nggak ada jual beli di dalam jabatan. Jadi repotnya apa? Hari ini repotnya itu, Pak. Repotnya itu kita memakai produk yang lama. Ya, tentulah kepala dinas. Kepala dinas ya kan kan? produk lama, rezim lama. Pola-pola lama, Pak. Pola-pola lama. Saya aja waktu pelantikan bupati itu kan 30 Mei. Iya. Itu 2 Juli itu, Pak. 30 Mei itu Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa itu pelantikan PJ Sekda, Pak. Langsung ya. 30 Mei Jumat, hari libur. Pak Gubernur support kita luar Iya. biasa. Pelantikan. Selasa pelantikan Sekda, Pak. Jadi artinya memang cepat, Pak. Birokrasi yang panjang-panjang kita potong-potong. Iya. Kalau sekarang untuk sekda definitif bagaimana? Perkiraan kita minggu depan nih, Pak. Kita berharap sebelum 17 Agustus Sudah punya sekda sudah yang punya baru. Sekda Definitif. Ya. Dan kita pun pakai kita nggak ini
apa, nggak ada yang kalau orang narka boleh lah. Iya. Tapi yang memastikan, oh dia udah yakin si A jadi saya, oh nggak ada di sana. Oh, orang nebak-nebak ya. Ya, kalau di sana nggak ada Pak. Nebak-nebak boleh. Tapi kan manggis lah. tapi kalau di sana ini apa? Prosesnya transparan. Iya. Kebetulan saya di DPRD provinsi kan kenal dengan asisten satu di sana, dengan yang senior di pemerintah provinsi, tambah rektor UNES, dekan dari UNAN, pamong senior dari Pasaman. Jadi kita kumpul semua dan sepakat tidak ada, kita real dan nilainya real. Biarin aja nilainya seperti apa adanya, karena nggak ada Pak. Saya pastikan juga hari ini Pak, 1 rupiah pun siapapun sekda yang akan dilantik di Pasaman tidak ada membayar uang. Wah, luar biasa. Saya pastikan itu. Iya. Kondisi Pasaman itu hanya diharapkan dari pemerintahan yang baik supaya ada perubahan dan peningkatan. Nah kami berusaha di sana. Nah hari ini harapannya minta doa supaya Pasaman itu bisa baik dan bisa menularkan Pak ke daerah-daerah tetangga. Minimal semangat yang kami punya, semangat pemerintahan. Saya yakinkan satu hal, masyarakat itu walaupun kayak Pasaman ekonomi masih kurang, tapi ketika pemerintah sensitif Pak melihat permasalahan di bawah, ini bisa jadi solusi. Ketika pemerintah sensitif, rasa sensitif dari pemerintah ini tergantung dari pola. Kalau polanya jual beli jabatan, nggak akan ada sensitif. Tapi kalau polanya tidak ada jual beli jabatan, nanti kita buktikan 3 tahun, 4 tahun lagi Pasaman. Seperti apa Pasaman nanti 3-4 tahun lagi. Harapannya agar bisa ini semangatnya ditularkan ke daerah-daerah tetangga. Baik, terima kasih Pak Nonizar. Tim percepatan Pasaman Bangkit, semoga ini menjadi sebuah inspirasi juga ya bagi daerah-daerah yang lain untuk ya setidaknya bisa mengambil informasi dan inspirasi dari yang kita bincangkan hari ini. Baik pemirsa Pasbar TV dan Radio Pasaman FM, demikian kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Donizar yang telah hadir di studio kita. Dan saya Taufik Adrian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.